Futsal Jakarta menghadapi Baldes FC Banjarmasin. Sudah dilakukan sekarang kick off babak yang kedua. Kita lihat bagaimana tim Adel FC melakukan perubahan pemain, Bung. Sejumlah pemain baru dimasukkan untuk... Benar, Bung. Ya, betul, Bung. Untuk merubah pola permainan mungkin saya kira, Bung. Tapi kita lihat tadi sebuah upaya dari Baldes. Yang menarik dari babak yang pertama, Baldes terlihat mendominasi dalam jumlah tembakan, Bung. Belasan tembakan mereka lakukan, sementara Adel hanya 5. Dan kita lihat dari probabilitas atau kemungkinan syuting yang dilakukan berbanding lurus dengan apa hasil yang dilihat sekarang ini. Dengan 2 gol mereka unggul. Iya, betul. Oh, sebuah upaya dari Adel tadi masih gagal. Ya, kalau dilihat dari statistik Baldes memiliki 13 shoot ke gawang ini memang karena mereka main tampil all out ya, Bung. Berani menekan pertahanan lawan, berani kuasain bola, percaya diri, dan punya ketenangan pada saat di counter attack oleh tim Adel itu sendiri, Bung. Dan tidak heran pemirsa bagaimana 13 shot mereka lakukan tadi di babak yang pertama. Kendati sebetulnya secara penguasaan bola ya imbang-imbang saja. Iya. Tapi efektivitas jauh dimiliki oleh Baldes, pemirsa. Adel sekarang coba menekan, lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Baldes. Sangat disiplin, Bung, pertahanan dari tim Baldes ini. Kemudian tadi Afif gagal melakukan operan kepada Irwan Pratama. Tendangan ke dalam bagi Adel. Garuk mana tadi? Gadang. Apakah Anda sudah melihat ada sedikit perubahan atau perubahan yang sangat kentara di kubu Adel? Mungkin Bung Wahyudin bisa jelaskan. Kalau dari segi perubahan pemain sudah ya, Bung. Sekarang ada beberapa pemain bertahan yang diturunkan, 1 orang pemain bertahan dan 3 pemain yang memiliki karakter menyerang, karena mau gimana pun Adel ini harus mencetak gol ke gawang lawan, Bung. Ya. Saksikan pemirsa, masih Baldes tadi coba memberikan tekanan. Ini tadi, ya. Saya pikir ini akan kalau misalkan skor masih tetap sama 2-0, Bung, ada kemungkinan bisa melakukan strategi power play. Di sana ada pemain power play-nya Sarip, Bung. Ya, ada sebuah shooting dari Baldes, dari Hadian masih belum buahkan hasil. Tekanan sekarang Baldes, pemirsa, dekati kotak penalti. Aldian sekarang shooting. Oh, masih bisa diblok oleh penjaga gawang dari Adel tadi. Tekanan dari Hadian. Kita lihat dan tayangan ulang bagaimana sebuah akselerasi tuntasan dengan sebuah shooting, tapi masih bisa diblok oleh penjaga gawang. Ada perubahan besar, Bung, dari penjaga gawang Adel. Penjaga gawang utama mereka Anton ini tidak diturunkan ya. Entah kenapa, atau cedera mungkin, Bung. Alvin sekarang yang ada di lapangan, pemirsa. Tendangan ke dalam. Kanan sekarang dari Adel. Oh, maju ke depan tadi penjaga gawang Shaldi. Masih mengalami kebuntuan, Bung, sepertinya betul. Adel. Yang terlihat mencolok pada saat pemain Adel menguasai bola, supportnya kurang, Bung, dari rekan-rekannya. Tidak ada pilihan untuk passing. Jadi akhirnya pemain mengambil keputusan untuk berlari menguasai bola, melewati akhirnya, tapi mudah sekali dipatahkan. Seperti yang tadi kita lihat saja. 2 orang pemain dari Adel berhadapan dengan 2 orang pemain bertahan dari Baldes, sehingga sulit untuk melakukan opsi, melakukan passing. Kembali tertekan, Bung. Ya. Ditekan langsung di daerah pertahanan Adel, Bung, oleh Baldes. Silakan pemirsa, masih disiplin para pemain Baldes, tapi sebuah pelanggaran nampaknya tadi. Afif melakukan pelanggaran nampaknya. Saya sepakat dengan Bung Wahyudin, Bung. Pada saat tim sedang mengalami kebuntuan, mungkin harus berani untuk mencoba bermain tanpa kiper ya, power play ya. Iya. Di situ nanti bisa terlihat dengan power play mungkin ada jalan keluar. Betul, atau mungkin sekali. Malah dapat peluang, bahkan mungkin gol, Bung. Iya. Sebenarnya banyak sekali pecinta futsal sangat ingin melihat power play, Bung. Iya. Karena menurut mereka ini lebih jantan banget katanya gitu ya. Semua pemain maju gitu ya. Padahal itu bagian dari taktik sebetulnya. Lagi-lagi sebuah tekanan dari Baldes, disaksikan pemirsa, shooting keras tadi. Tapi penjaga gawang Alvin tadi dari Adel masih sigap, sudah melakukan sekitar 3 kali penyelamatan.
Sarip Bung, kali ini Sarip sama sekali sulit untuk menguasai bola. Biasanya Sarip di pertandingan sebelumnya untuk menguasai bola nyaman, betul sekali. berani melewati lawan. Tapi saat ini sulit buat Sarip. Karena mungkin satu hal yang paling pasti adalah Baldes sangat siap untuk partai final ini, Bung. Betul. Lagi-lagi sebuah upaya tadi masih gagal. Syarif di babak semifinal ketika Adel menghadapi Bang Sumsel Bar mencetak 2 gol. Tekanan sekarang dari Adel. Adel FC menipiskan ketinggalan. Sebuah gol dari Indra Rukmana, Bung. Ya benar Bung. Indra Rukmana dan Sarip ini adalah kreator serangan dari Adel FC Bung sejak babak penyisian di tingkat nasional ini Bung. Sebuah gol yang cantik tadi dari Indra Rukmana. Sebuah shooting yang melabui penjaga gawang dari Baldes. Akan semakin seru pemirsa pertandingan dengan Justru skor saya ini. lihat pada saat Baldes menguasai bola dan tim Adel berani untuk menekan, justru di situ lebih banyak terjadi kesalahan juga Bung, di tim sekali. Baldes. Adel sekarang menekan. Kita saksikan pemirsa, Indra Rukmana tadi. Oh, kehilangan bola. Si ada Denny Handoyo di sana. Bola meninggalkan area permainan. Adel ini harus diwaspadai ya Bung pada saat timnya tertinggal, seringkali pada saat babak penyisian maupun babak di tingkat nasional ini mengejar ketertinggalannya pada saat di babak kedua. Jadi Baldes harus hati-hati di babak kedua ini. Ya, statistik yang dicermati oleh Bung Wahyudin tadi sangat menarik pemirsa. Kita akan saksikan sudah 1 gol terbukti. Kita akan lihat apakah ada gol tambahan bagi Adel FC di babak yang kedua. Ini sangat disayangkan ya Bung, Baldes ini menurunkan tempo permainan dari cepat ya, jadi agak lambat sehingga pemain Adel bisa mengembangkan permainannya Bung. Betul. Dan sekarang kita saksikan bagaimana cara bertahan dari Baldes diterapkan oleh Adel. Betul. Menarik ini kontra strategi coba dilakukan oleh pelatih Faratodi dari Adel FC Jakarta. Ini Handoyo lakukan tendangan ke dalam sekarang. Kotak penalti berbahaya, tapi bola kembali jauh dari jangkauan. Ini yang tidak dilakukan tim Adel Bung pada saat babak pertama. Tidak berani menekan pada saat Baldes menguasai bola. Ismail sekarang pemirsa. Denny Handoyo. Oh, tidak cermat tadi. Maksudnya tidak pemain nomor 11 Farhan. Bola terlalu deras meninggalkan area permainan. Adel sekarang bangun serangannya. Lagi-lagi. Ada yang cukup menarik nih Bung. Ismail pemain dari Baldes setelah 2 tahun di bekap cedera baru tampil di kompetisi Kid Futsal kali ini Bung. Ya. Cederanya pun terjadi pada saat dia ikut training camp di Timnas Futsal Indonesia Bung. Tapi nampaknya dia sekarang sudah kembali bugar Bung. Ya, kelihatannya seperti itu Bung. Sudah berani body contact dengan pemain lawan. Cukup lama cedera itu membekap seorang Ismail. Tekanan sekarang dari Baldes, kehilangan bola Baldes. Jadi sebuah pelanggaran. Tadi nampak melakukan pelanggaran terhadap pemain berembun 14 Dadang Prastio. Foul tentu saja. Masih banyak waktu bagi kedua tim untuk kembali mencetak gol. Justru kali ini tim Baldes Bung yang bertahan di zona daerah ya. Iya. Oh, kurang cermat tadi sebuah usaha pengusahaan bola dari Dadang Prastio. Kita lihat pemirsa skema apa yang akan coba diterapkan. Oh, sebuah serangan balik serang peluang pemirsa. Tapi ada Denny Handoyo lagi-lagi. Pengalaman berbicara, Bung. Benar sekali Bung ya. Denny Handoyo sangat pintar membaca gerakan pemain-pemain lawan pada saat melakukan counter attack. Ya inilah pengalaman Bung. Ya, yang membedakan pemain muda dengan betul pemain sekali. senior. Padahal 3 lawan 1 tadi, Bung. Benar Bung. Denny. Kanan sekarang dari Baldes pemirsa. Balik ke belakang dari Amrullah. Cetak gol kedua dari Baldes.
Sebuah unjuk kebolehan yang dilakukan oleh Amrullah. Memang terlihat sekali Baldes menurunkan tempo permainannya, Bung, di babak yang kedua. Seperti yang Anda berdua katakan tadi. Ya, benar, Bung. Denny kehilangan bola dia. Sebuah peluang bagi Adel sekarang pemirsa. Mendekati kotak penalti. Terlalu memaksa, Bung. Ya. Saya lihat ada kawannya, rekannya yang kosong, Bung. Cuma Ya. dia terlalu memaksakan untuk langsung syuting ke gawang. Kapten kesebelasan dari Adel tadi, Agus. Ya, Agus Warso, Warso, ya. Bung. Salah satu top skor di KIT kali ini ya, Bung. Ya, betul sekali. Sejauh ini sudah kita lihat. Dan pemirsa, cepat sekali tadi. Bagaimana Baldes menyikapi tekanan demi tekanan dari Adel FC. Dan sekarang mereka unggul 3-1. Tidak menduga nampaknya pemain-pemain Adel, Bung. Lagi-lagi, Bung, tujuannya mencetak gol ke gawang lawan, tapi tidak pintar dalam mengantisipasi counter attack tim Baldes. Main nomor punggung 3 dari Baldes FC, Fahru Raji tadi. Liga 1 sekarang pemirsa, masih menarik, masih layak disaksikan pertandingan ini karena kedua tim masih ngotot ingin jadi juara di KIT Futsalisme 2014 ini. Saya perhatikan Baldes ini mempunyai dua karakter tim yang berbeda, Bung. Jadi Ya. tim pertama dan kedua, pada saat tim pertama turun mereka berani menekan di pertahanan lawan. Tapi begitu tim yang di situ ada Denny Handoyo, mereka agak turun ke bawah Ya. dalam bertahan. Artinya mereka sebetulnya siap menghadapi skema apapun yang coba Ya. digelar oleh lawan. Justru saya lihat dengan hadirnya Denny ini dia mengatur ritme, Bung. Ya. Mengatur tempo. Ya, ini sebuah catatan yang menarik dari Bung Wahyu Tri pemirsa. Mengatur tempo atau memang melambatkan permainan itu menjadi Betul. sebuah hal yang bisa diperdebatkan. Ya. Tapi dengan adanya Denny Handoyo terbukti mencoba untuk mengatur tempo dan mereka unggul sekarang. Betul. Sangat pandai membaca permainan. Iya. Bung Wahyudin, nampaknya skema dari Adel kembali menemui jalan buntu nih dengan skor tertinggal ini. Lagi-lagi kalau di partai puncak itu bicara masalah psikologi ya, Bung. Ya. Ya, pemain yang merasa dirinya lebih rendah ketimbang tim lawan, ya ini yang terjadi, naik turun mental bertandingnya, Bung. Ya, padahal kalau dilihat dari kualitas kedua tim ini sama, Bung. Cuma yang membedakan adalah masalah mental di partai-partai puncak seperti ini. Ya. Mampukah Adel memperbaiki mental mereka di sisa waktu pertandingan ini pemirsa? Tendangan bebas sekarang dari Baldes FC, ada Afif di sana. Menguasai bola atau menghadapi bola juga Amrullah di sana. Kita akan saksikan siapa yang akan melakukan syuting. Mampukah menjadi pembeda sekarang pemirsa? Sudah dilakukan tapi masih bisa diblok oleh dua pemain dari Adel FC. Tendangan bebas tidak langsung, Bung. Ya. Ya. Tendangan bebas tidak langsung. Hampir saja sebuah peluang dari Baldes. Tekanan berbalik sekarang. Kehilangan bola Adel FC. Ito Irmandi tadi. Sayang sekali, Bung, Sarip Hidayatullah dan Indra Rukona belum bisa mengangkat pemain-pemain lainnya untuk meningkatkan permainan. Ya, betul sekali. Padahal harapan sudah dibukukan dari dengan satu gol yang mengecilkan ketinggalan. Ya, benar sekali, Bung. Adel sekarang. Ya, pemirsa, ada time out diminta oleh kubu Adel FC dan kita akan kembali menyaksikan pertandingan babak yang kedua ini setelah jeda berikut ini. Untuk sementara sekarang kedudukan unggul Baldes FC dari Banjarmasin atas Adel FC Jakarta. Tadi saat jeda Bung Wahyu Tri sempat menyebutkan rasanya perlu power play. Memang keputusan yang sulit, Bung. Tapi Ya. kalau di final kalah satu ataupun kalah berapa kan sama aja. Ya, Jadi betul. harus berani saya kira. Bagaimana dengan Anda Bung Wahyudin? Power play kah sudah dibutuhkan? Kalau dilihat dari permainan Adel sendiri, kalau mereka belum meningkatkan kepercayaan dirinya pada saat penguasaan bola, akan membahayakan tim sendiri, Bung. Ya. Ya, jadi memang resiko harus diambil oleh pelatih Coach Todi. Ya. Sebuah tekanan tadi masih bisa dihalau dari Adel FC.
Sebuah peluang tadi tapi terlalu deras bola yang tendang oleh pemain Adel. Berikan tendangan ke dalam berikutnya. Jaga gawang Shaldi tadi masih bersigap di depan gawangnya. Tekanan sekarang Badel. Oh. Baik sekali sekarang pemirsa, sebuah shooting. Oh, hampir saja tadi. Baik tadi sebuah upaya dari Adel, pemain Rahmat Widianto tadi. Masih ada Shaldi yang bersiap melakukan blok terhadap bola yang di-shooting oleh pemain Adel. Tercatat 3-4 kali penyelamatan yang dilakukan oleh Shaldi ya, Bung. Dari babak pertama tadi. Dia pemirsa Shaldi. Ya, bisa dibilang Shaldi ini tampil gemilang pada saat partai puncak kali ini. Ya, dan pemirsa, time out diminta oleh kedua tim dan kita akan jeda. Babak yang kedua tersisa sekitar 4 menit lagi pertandingan partai final KIT Futsalismo 2014. Adel FC menghadapi Baldes FC. Jakarta menghadapi Banjarmasin pemirsa, dan tim asal Banjarmasin sementara ini unggul 3-1. Kita akan saksikan siapa yang akan menjadi juara nasional di perhelatan KIT Futsalismo 2014 ini untuk kategori umum. Tekanan serangan dari Baldes pemirsa, hampir saja tadi. Berbalik sekarang Adel. Oh, terlalu lama menguasai bola nampaknya, Bung. Betul, Bung. Sementara tadi ada satu rekan yang sudah berdiri bebas. Terlalu memaksakan untuk mendribble. Ya. Padahal sebetulnya futsal adalah permainan yang simpel. Betul. Tapi bermain simpel pun sulit, Bung. Iya. Kembali ada Denny Handoyo di sana, Bung. Iya. Ini untuk membaca permainan lagi, Bung. Dia di sisa menit Ya. yang krusial ya menurut saya ya. Jadi pelatih dari Baldes menekan ini untuk mengatur lagi tempo. Sudah kurang dari 3 menit pertandingan tersisa pemirsa. Kita akan saksikan momen-momen yang menarik di sisa pertandingan ini. Untuk sama-sama menyaksikan siapa yang akan keluar sebagai juara nasional di KIT Futsalismo 2014. Shooting Adel tadi, pemain bernomor punggung 5 Harry Tri, tapi masih melambung bola yang coba disepaknya tadi. Baldes, 4-1. Baldes menjauhkan skor pemirsa. 4-1, sebuah gol yang apik, Bung. Sangat efisien, Bung. Kita saksikan sekali kontrol, kemudian membalikan badan dan shooting masuk tadi. Lagi-lagi Amrullah ya, Bung. Ya, 2 gol di pertandingan kali ini. Amrullah pemirsa harus diwaspadai. Semakin sedikit waktu tersisa. Ya. Alih-alih ingin mengejar ketertinggalan malah tercipta gol ke gawang sendiri, Ya. Bung, melalui counter attack. Dan skill individu dari Amrullah harus kita acungi jempol. Ya, benar sekali, Bung. Luar biasa tadi kemampuan Amrullah. Tapi tidak lepas dari kepintaran juga seorang kiper, Bung Shaldi membaca Ya, posisi betul teman. sekali, betul sekali. Dan sialnya kapten tim dari Adel Futsal tadi tidak siap mengantisipasi bola. Betul. Sehingga bola lepas ke Amrullah dan menjadi gol. 4-1 pemirsa sekarang. Ini dia pemirsa, Amrullah rasanya bisa dinobatkan sebagai salah satu gol terbaik di turnamen musim ini. Betul, Bung. Tidak ada pilihan bagi Adel Futsal untuk tetap menekan. Di tengah semakin percaya dirinya pemain Baldes. Under 1 minute pemirsa. Kurang dari 1 menit lagi pertandingan akan berakhir. Dan jika tidak ada keajaiban maka bisa dipastikan Baldes FC akan menjadi juara nasional, Bung. Betul. KIT Futsalismo 2014 pemirsa. Turnamen yang sudah masuki tahun kelima dan menjadi salah satu barometer turnamen futsal di tanah air. Dan kita sangat beruntung pada sore hari ini disuguhi permainan yang sangat memikat dari kedua tim. Betul-betul sebuah permainan kelas nasional, bisa dikatakan begitu. Iya, betul, Bung. Kembali sebuah tekanan, kita saksikan lemah tadi tendangan dari pemain Baldes. Sisa sekitar 30 detik pemirsa. Denny Handoyo sekarang.
Kita saksikan Baldes masih mencoba menekan. Kembali Denny sekarang. Kembali pada Saldi. Oh. Masih Baldes. Kehilangan bola. Dan pemirsa, dengan demikian pertandingan usai. Baldes FC dari Banjarmasin menjadi juara nasional Kid Futsalismo 2014. They are the champion. Mereka menjadi juara pemirsa dengan permainan yang memikat. Permainannya mengundang decak kagum. 4-1 mereka unggul atas Adel FC. Dan terima kasih Bung Wahyutri dan juga Bung Wahyudin. Ya, sama Bung. Pertandingan yang memikat, analisa yang menarik juga dari Anda berdua. Dan pemirsa, kita akan tetap bersama untuk Bung Wahyutri, di mana kita lihat pemain dari Baldes FC sangat menguasai jalannya laga setelah itu. Iya betul Nanda. Tim Adel berhasil menciptakan 1 gol dan di situ mulai muncul kepercayaan diri gitu. Tapi seperti yang tadi Bung Wahyudin bilang, pada saat kepercayaan diri timbul, asik menyerang. Tapi dia dari Baldes FC ini kita melihat ini adalah awarding ceremony Bung Wahyutri yang dilakukan di Popki Cibubur ini, Gor Popki Cibubur ini. Situasinya sekarang sangat meriah sekali ya, bisa kita rasakan bagaimana euforia kemenangan dari para pemain Baldes FC tadi ketika peluit berhenti babak kedua, mereka langsung menyambut dengan antusias sekali. Kita lihat ini adalah para pemain dari Adel FC yang meraih peringkat kedua di Kid Futsalismo 2014 di tahun ini. Para pecinta sportan, Bung Wahyudin, mungkin Anda sedikit familiar dengan para pemain dari Adel FC ini. Bung Wahyudin juga sempat mengenal bagaimana sosok mereka. Seperti apa sebenarnya ketika tadi time out pelatih dari Adel FC ini memberikan instruksi kepada anak buahnya sehingga mereka bisa setidaknya sedikit memunculkan rasa percaya diri, begitu Bung Wahyudin? Iya, seperti yang tadi di awal saya jelaskan, sebenarnya pemain Adel FC ini juga sering bermain bersama. Iya. Nah, terakhir yang di kejuaraan Porda ini. Gitu, ketika mereka bermain bersama, namun apa yang terjadi di lapangan saat ini? Apakah ini mereka sebuah bentuk, entah itu mereka grogi atau menghadapi partai final seperti ini, menghadapi lawan yang berpengalaman? Kematangan mental bermain. Betul. Gitu. Nah, dari tim Adel ini di bawah, saya lihat ya di bawah tim Baldes yang memang percaya dirinya lebih tinggi. Gitu. Secara psikologis mungkin ini juga sangat berpengaruh begitu ya, ketika mereka tahu bahwa lawan yang mereka hadapi terkesan lebih matang dan lebih kaya pengalaman dibandingkan mereka, nampaknya rasa kurang percaya diri itu muncul. Para pecinta sport one, kita sedang melihat bagaimana euforia kesenangan yang dirasakan oleh para pemain dari Adel FC, wakil dari Jakarta. Meski hanya mendapatkan peringkat kedua, namun nampaknya mereka sudah cukup bangga dengan apa yang mereka raih, begitu ya Bung Wahyutri. Kalau kita melihat prestasi dari Adel FC ini memang seperti yang kita tahu, tidak ada yang juara bertahan di Kid Futsalismo ini, dan untuk memasuki partai final itu sudah merupakan suatu kebanggaan begitu, dan sebuah prestasi yang luar biasa untuk tim futsal regional di setiap daerah di Indonesia, begitu Bung Wahyutri. Kalau kita melihat sekarang, ini adalah giliran dari tim Baldes FC, sang juara Kid Futsalismo 2014 yang akan mendapatkan penghargaan. Sangat sumringah sekali nampaknya ini para pemain dari Baldes FC. Mereka ini adalah rata-rata para pemain yang pernah berlaga dalam PON dari Provinsi Kalimantan Selatan, begitu ya Bung Wahyudin ya. Anda melihatnya apakah sosok pelatih ini, pelatih Edi ini juga sangat berpengaruh sekali dalam keberhasilan Baldes FC pada Kid Futsalismo tahun ini? Ya, Coach Edi ini setelah lama memegang tim ini dari tahun 2011, kemudian ikut Prapon dan tim PON Kalimantan Selatan, kemudian ditambah pemain-pemain yang sudah pernah berlaga di timnas seperti Denny Handoyo, Habib Tamimi, dan yang lainnya. Jadi tim ini bisa dibilang tim yang paling komplit setelah tim dari Futsalogi. Mereka juga berhasil untuk mengalahkan Futsalogi ya di babak semifinal dengan permainan yang meskipun harus dilakukan dengan perpanjangan waktu ya, namun nampaknya strategi yang mereka terapkan dalam Kid Futsalismo tahun ini cukup berhasil begitu Bung Wahyudin. Benar Nanda. Terlihat euforia mereka, memang hasil kerja keras mereka yang memang dari sejak awal memiliki target untuk juara di Kid Futsalismo nasional tahun ini. Ya, kita lihat inilah bagaimana kesenangan
dan kegembiraan yang diekspresikan para pemain Baldes FC karena kita sudah memiliki juara baru Bung Wahyu Tri dalam Kids Futsalismo tahun ini. Kalau boleh sedikit kita merefresh lagi bagaimana perjalanan dari ajang Kids Futsalismo ini adalah sebenarnya ditujukan untuk membangkitkan euforia futsal di setiap daerah di Indonesia. Dengan Anda melihat adanya juara baru yang lahir setiap tahun, apakah tujuan ini sudah otomatis akan sedikit banyaknya lebih banyak keberhasilan ya begitu, Bung Wahyu Tri? Iya, saya kira tujuan yang tujuannya ini udah hampir udah tercapai lah ya. Jadi sekarang kekuatan tim futsal sudah merata. Merata. Gitu. Iya. Ya. Itu sebenarnya yang kita harapkan ya dari penyelenggaraan ajang-ajang seperti ini, khususnya Kids Futsalismo ini diselenggarakan dalam untuk ajang futsal, begitu kita melihat bagaimana sebenarnya euforia futsal, olahraga futsal khususnya di Indonesia ini sebuah olahraga yang cukup populer sebenarnya dalam beberapa tahun belakangan ini. Kita tidak akan kesulitan untuk menemukan sedikit banyaknya lapangan futsal, entah itu di beberapa daerah di Indonesia. Namun apa yang terjadi sebenarnya, Bung Wahyu Tri, kalau Anda bisa melihat di tingkat nasional, apa yang terjadi sebenarnya, Bung Wahyu Tri? Iya, saya lihat sebenarnya antusiasme di kejuaraan-kejuaraan di daerah yang belum nasional sudah banyak ya. Cuma di nasional jarang sekali, masih jarang yang menggelar kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional. Mudah-mudahan Kids salah satunya nanti dari banyak yang lainnya untuk bisa menyelenggarakan ini. Baik, kalau begitu kita masih akan menyaksikan bagaimana awarding ceremony untuk juara baru Kids Futsalismo 2014 bersama rekan saya Ray Utami, silakan. Terima kasih rekan saya Nanda, dan akhirnya Ray sudah bersama dengan pemain terbaik yaitu dari tim yang menang Baldes FC Banjarmasin. Di sebelah saya sudah ada Irwan Pratama. Irwan Pratama sebagai pemain terbaik ya. Pertamanya gimana nih perasaannya jadi pemain terbaik plus timnya menang juga ya, jauh-jauh dari Banjarmasin? Terutama saya ucapkan syukur alhamdulillah ya. Saya ucapkan juga kepada masyarakat tim Kalsel yang udah dukung dan doakan saya sebagai tim jadi juara dan pemain terbaik. Oke, kalau boleh tahu sedikit apa rahasianya yang bisa menjadi kunci kemenangan tim dan juga bisa menjadi pemain terbaik? Terutama dari diri saya sendiri, motivasi buat ngalahin tim lawan dari mana aja, kita siap kok ngelawaninnya. Untuk harapannya sendiri dari acara Kids Futsalismo 2014 ini apa? Mungkin latihannya lebih giat lagi biar bisa lebih baik lagi dari tahun ini, dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi selamat ya. Baiklah pemirsa, saya kembalikan lagi ke rekan saya Nanda. Silakan Nanda. Ya, terima kasih Ray Utami bersama Irwan Pratama tadi yang dinobatkan sebagai best player. Mungkin Bung Wahyudin ada komentar sebenarnya apakah kriteria dari seorang Irwan Pratama ini sudah cukup untuk bisa dijadikan best player tahun ini? Terlihat ya dari babak penyisihan, Irwan Pratama ini merupakan pemain yang memang menjadi andalan tim Baldes itu sendiri. Ya, di sisi lain memiliki kecepatan yang tinggi, memiliki skill melewati lawan yang tinggi. Dia juga bisa memotivasi rekan-rekannya karena Irwan Pratama merupakan kapten dari tim Baldes yang bisa membawa rekan-rekannya untuk memiliki motivasi yang tinggi untuk memenangkan pertandingan dan menjadi juara di Kids Futsalismo kali ini, Nanda. Iya, kalau di Baldes tadi ada Irwan Pratama, di Adel FC juga ada seorang Agus ya, sang kapten yang juga merupakan sebenarnya top scorer begitu, Bung Wahyu Tri. Namun sepertinya kurang berperan dalam pertandingan hari ini. Bung Wahyu Tri melihatnya seperti apa sosok seorang Agus ini? Apakah ia juga termasuk seorang kapten yang bisa sebenarnya memotivasi rekan-rekannya dalam tim? Iya, di pertandingan semifinal saya lihat nih Agus sangat berperan nih. Iya, cuman berbeda sekali begitu ya, Bung Wahyu Tri ya. Pada saat Agus menguasai bola atau Agus melakukan pergerakan selalu ditempel ketat gitu oleh pemain-pemain Baldes, sehingga Agus sendiri juga susah untuk menguasai bola, bahkan membuka ruang pun susah, sangat sulit buat Agus gitu. Artinya begini, mungkin kalau kita melihat bagaimana jalannya laga di babak pertama dan kedua tadi, mungkin bisa saya katakan Adel FC ini sedikit frustasi begitu ya untuk bagaimana caranya bisa menembus pertahanan dari Baldes FC. Betul. Kalau Anda melihat sebenarnya kunci keberhasilan dari Baldes FC ini selain dari pemain yang syarat pengalaman, lalu disiplin juga, apa sebenarnya yang menjadi kunci utama dari keberhasilan Baldes FC ini, Bung Wahyudin? Keberhasilan Baldes sendiri adalah pemainnya lebih komplit ya, Bu. Ya.
dari pemain-pemain yang memiliki pengalaman ditambah lagi pemain-pemain yang memang sudah pernah terjun di PON yang dengan intensitas yang tinggi. Dua tim ini diklopkan menjadi satu dan akhirnya menghasilkan tim yang memang bagus. Ya, ini kita saksikan bagaimana awarding ceremony yang masih terus diberikan. Tadi kita sudah lihat bagaimana pemberian penghargaan dan juga medali untuk juara 1 dan 2. Selanjutnya juga masih ada rekan saya Ray Utami akan berbincang-bincang dengan pelatih dari kedua tim. Ray, silakan. Ya, terima kasih rekan Anda, dan sekarang Ray sudah bersama dengan pelatih dari Baldes FC Banjarmasin dan juga Adel FC Jakarta atau Bekasi? Bekasi ya. Yang pertama saya tanyakan dulu kepada dengan siapa? Oh, Edi Susanto. Mas Edi Susanto, tadi apa yang sebelum aku menanyakan teknis nih ya, perasaannya gimana bisa menang dari Banjarmasin loh, ini bukan juara bertahan yang menang ya? Oke, kita sangat puas ya dengan hasil kinerja anak-anak itu. Walaupun kita dari daerah, kita bisa membuktikan bahwasanya kita bersaing dengan klub-klub luar dari Kalimantan Selatan gitu loh. Boleh tahu apa yang menjadi kunci kemenangan? Kunci kemenangannya anak-anak bermain lepas untuk di final ini. Mereka mengeluarkan segala kemampuan mereka tanpa ada beban, jadi mereka bisa meraih kemenangan ini gitu. Oke, harapannya untuk Kid Futsalismo 2014 atau tahun depan? Tahun depan kita akan mempertahankan lagi, walaupun kita ikut regional dari bawah lagi ya, tapi kita harus tetap mempertahankan gelar ini gitu. Ya, jadi mempertahankan lebih sulit ya daripada meraih. Semangat sekali lagi, semoga tahun depan bisa jadi juara bertahan ya. Sekarang saya mau ke Mas Todi. Mas Todi tadi kan sempat kalah ya di babak final, tapi nggak apa-apa. Persiapannya gimana dari timnya sendiri sampai sejauh ini sudah luar biasa ya? Ya itulah pertandingan ya, ada menang ada kalah, dan kita saat ini kalah gitu. Kita cukup menyayangkan, cuman ya kita akan bangkit lah, segera mungkin kita akan bangkit. Oke. Apa yang perlu dibenahi dari sisi pemain kah atau strategi? No, emang target kita udah di sini dan kita hanya mencari lebih aja ya. Dengan 2 gelar yang kita ambil dari top score dan favorite player, ya itu kita udah puas gitu. Ya, terima kasih, sukses sekali untuk Mas Dito. Ya, dan sekali lagi harapannya untuk teman-teman. Ya, silakan. Ini dari pemirsa, ini dari Baldes FC Banjarmasin, nggak apa-apa. Dan dari ya, oke, terima kasih sekali pemirsa. Sama bagaimana euforia kemenangannya luar biasa ya. Semoga sukses lagi di tahun depan acara seperti ini. Dan saya kembalikan kembali kepada rekan saya Nanda. Silakan Nanda. Baik, terima kasih Ray Utami. Itu dia tadi perbincangan rekan saya Ray Utami dengan kedua pelatih dan juga pemain-pemain dari Baldes FC dan juga Adel FC. Kalau boleh saya tanyakan, ini mungkin sebagai sosok-sosok yang terlibat langsung, setidaknya pernah terlibat langsung dalam futsal Indonesia, tim nasional futsal Indonesia. Anda dulu Bung Wahyudin, sebenarnya harapan apa sih yang ingin Anda sampaikan untuk futsal Indonesia ke depannya? Inginnya kompetisi atau turnamen seperti Kid Futsalismo seperti ini tuh diadakan dengan ditayangkannya di televisi akan membuat para pecinta futsal khususnya di Indonesia di luar daerah itu banyak yang tahu mengenai apa sih futsal dan bagaimana sih futsal itu berkembang gitu, supaya jalannya bisa ke depannya lebih bagus untuk prestasi timnas futsal Indonesia itu sendiri. Baik, Bung Wahyutri, mungkin kalau Anda sebagai seorang mantan pemain ya Bung Wahyutri, apa yang Anda harapkan? Ini kita lihat sosok-sosok muda yang menjadi juara dalam Kid Futsalismo edisi tahun ini untuk kategori SMA yang akan diberangkatkan ke Thailand ini, Bung Wahyutri. Kalau Anda melihat seperti ini programnya, perkembangan futsal Indonesia ke depannya seperti apa? Iya, saya berharap pemain-pemain akan lebih banyak lagi muncul pemain, dengan salah satunya diadakan turnamen seperti ini, Kid Futsalismo, dan salah satunya didukung oleh disiarin langsung di televisi. Jadi minimal nanti di